Lelaki sukses itu kalau bertemu badai, dia akan terjang sampai badainya hilang. Tapi orang pecundang, ketika dia bertemu yang namanya badai, dia akan lari tunggang langgang. Ya, assalamualaikum semuanya. Saya Haris Faiz. Di sini saya akan membahas 4 sikap menghadapi badai kehidupan. Yang pertama, growth mindset. Mungkin kamu akan bilang mindset itu nggak penting, terlalu delusional lah. Kamu perlu tahu bahwa orang yang mindsetnya rusak, pemikirannya rusak, itu hidupnya pasti hancur berantakan. Ini fakta, kenyataan, dan realita. Contoh, orang yang mindsetnya rusak, ketika dia mendapat kegagalan, dia mencap dirinya tidak cocok di bidang tersebut. Padahal baru sekali nyoba. Orang sukses, kalau gagal, dia akan pelajari salahnya di mana, dia akan perbaiki, dan diulang secara terus-menerus, secara konsisten. Dan konsisten ini sangat sulit dilakukan oleh orang yang mindsetnya rusak. Karena orang yang mindsetnya rusak, itu biasanya fokus pada hasil. Dia baru nyoba sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak ada hasil, akhirnya menyerah. Sedangkan orang sukses, dia fokus pada proses, dia akan coba terus, dan dia yakin pasti ada hasilnya. Dan dalam agama Islam, kita diajarkan untuk berusaha semaksimal mungkin, tapi soal hasil, itu serahkan pada Allah. Kita bertawakal saja, tapi jangan bodoh juga. Tidak berusaha apa-apa, tiba-tiba bertawakal. Aku serahkan semuanya kepadamu ya Allah, tapi nggak berusaha apa-apa. Yaitu ente namanya geblek. Dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Artinya, maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Jadi sudah jelas, setiap ada kesulitan, pasti ada kemudahan, pasti ada solusinya. Tergantung mindsetnya sehat atau enggak. Dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah berkata bahwa kesulitan itu bukan jebakan, tapi itu adalah jembatan untuk membentuk iman dan karakter. Karena orang yang mentalnya kuat, itu biasanya makanan sehari-harinya adalah masalah. Tiada hari tanpa masalah. Dan orang yang mindsetnya rusak, itu tidak bisa fokus pada solusi. Dia selalu menyalahkan orang lain, selalu menyalahkan keadaan, seolah-olah hidupnya itu udah nggak ada harapan lagi. Dan anak muda sekarang tuh banyak yang rusak mindsetnya. Mereka berpikir bisa sukses dalam waktu cepat, instan. Padahal untuk sukses itu butuh waktu bertahun-tahun. Dan memang capek. Faiz mah sosokan bahas mindset, bahas badai kehidupan. Seolah-olah hidupnya susah. Kamu coba ngobrol sama saya 4 mata sini. Saya di umur 21 dan kamu di umur 21, kita adu banding. Siapa yang hidupnya lebih simpel? Jangan sampai hidupmu lebih simpel, kan malu ya. Kita jangan cuma bahas soal ekonomi, kita bahas soal keluarga juga. Punya problematik nggak? Orang kayak kamu yang bisa komen, kamu kayak hidupnya pernah susah aja. Orang kayak kamu tuh biasanya belum pernah dihajar badai yang mengerikan, yang sampai kamu tuh pengen mati rasanya. Dan jangan pernah berharap dapat dukungan dari siapapun, walaupun itu keluarga sendiri. Kamu sibuk kerja, terus teman kamu komentar, kamu sibuk terus, nggak ada waktu buat main. Bodoh amat. Keluarga kamu komentar, kamu sibuk banget, nggak ada waktu untuk istirahat. Bodoh amat. Masa depan saya lebih penting. Jangan sampai kamu terpengaruh omongan mereka, terus kamu nggak sukses, terus mereka tiba-tiba minta tolong, dan kamu nggak bisa apa-apa, kamu nggak bisa bantu. Akhirnya apa? Mereka menjadikan kamu bahan ejekan, karena kamu nggak bisa bantu mereka. Padahal mereka sendiri yang bikin kamu nggak sukses. Jadi lebih baik, nggak usah pedulikan omongan mereka, fokus aja, fokus berjuang. Nanti kalau kamu sudah sukses, mereka akan minta tolong ke kamu kok. Ya, yang dulu nggak pernah dukung, selalu nyindir, pas kita udah mulai bersinar gitu, mereka minta tolong. Kesannya memang nggak sadar diri, tapi ya itulah manusia. Orang yang mindsetnya rusak, itu menilai pekerjaan dari kebahagiaan.
Saya berani jamin, secinta apapun kamu dengan pekerjaanmu, kalau kamu dikasih deadline yang padat, kamu tetap stres kok. Nggak mungkin enggak. Makanya banyak kasus orang yang baru kerja seminggu aja, padahal kerjaannya cuman duduk, bungkusin makanan, seminggu udah keluar nggak kuat katanya. Lemah. Dan jangan pikir sukses itu adalah sebuah kebahagiaan. Kamu akan merasakan hampa dan kosong yang nggak ada ujungnya. Kamu laki-laki, sukseslah untuk ibumu, saudara kandungmu, keluarga dekatmu, orang sekitarmu yang kamu kenal. Disitulah kamu akan menemukan bahagia. Kamu bermanfaat untuk orang banyak, sukses yang bermanfaat. Itu kebahagiaan. Karena saya berani jamin, kalau misalnya saya nggak punya siapa-siapa di dunia ini, nggak punya keluarga, saya hidup di pinggir jalan aja. Yang penting bisa makan, minum, punya kerjaan, bisa ngobrol sama orang sekitar. Menurut saya itu udah bahagia. Selesai kan? Tinggal ibadah nunggu mati. Intinya mindset itu berfungsi untuk menyehatkan otak. Jadi sebesar apapun masalahmu, kalau otakmu sehat, cara berpikirmu benar, masalah itu nggak ada artinya. Yang kedua, waktu dan prioritas. Waktu dalam sehari itu cuma 24 jam, nggak bisa ditambah. Jadi tentukan prioritasmu, jangan buang-buang waktu. Orang sukses itu selalu tahu prioritasnya hari esok tuh mau ngapain. Di otaknya tuh udah ada semua tugas yang harus besok diselesaikan tuh apa aja. Jadi kalau kamu besok mau ngapain nggak tahu, berarti kamu nggak menghargai waktu. Orang sukses itu biasanya malamnya suka merenung. Dia merenung, hari ini udah ngapain aja. Apa yang udah dia selesaiin tugasnya. Kesalahan apa yang dia lakukan hari ini. Untuk apa dia merenung? Untuk menilai apakah dia sudah melakukan yang terbaik hari ini. Untuk mengetahui apakah ada kesalahan yang dia lakukan hari ini yang membuat kegiatannya berantakan dan tidak boleh diulangi lagi besoknya. Orang yang punya prioritas itu selalu bilang tidak. Saya aja itu pekerja kantoran 9 to 5 dan saya sudah menghitung waktu saya untuk bisa fokus belajar di rumah itu cuma 4,5 jam. Jadi sorry, saya nggak punya waktu untuk nongkrong kecuali itu penting. Keluarga nyuruh kerjanya bentar aja, sorry enggak. Masa depan saya lebih penting. Dunia lagi nggak baik-baik aja. Krisis ekonomi lagi mengerikan. Inflasi naik gila-gilaan. Masa depan saya dipertaruhkan. Masa kamu nggak peduli dengan masa depan saya? Percintaan bagaimana? Sorry, enggak juga. Buat saya mengejar cinta saat berproses itu nggak ada ujungnya. Cuma jadi korban makan hati. Entah itu lakinya atau perempuannya. Lebih baik fokus tata hidupmu sebaik mungkin. Apalagi kamu generasi sandwich, punya banyak problematik. Urusin, beresin dulu sampai beres. Tapi prosesnya lama. Sabar. Kalau kamu deket sama Allah, hatimu tuh pasti kuat ngadepin semuanya. Yakinlah, kalau udah waktunya, kamu itu akan mendapatkan jodoh yang tidak terduga. Takdir Allah itu selalu yang terbaik, kalau kamu percaya. Yang ketiga, pertemanan. Orang introvert itu menyedihkan. Dia nggak punya koneksi, dan nggak ada yang tahu keberadaannya di mana. Jadi kalau dia butuh pertolongan, nggak ada yang bantu. Ingat, orang sukses itu selalu bersosialisasi. Cari pertemanan yang bermanfaat, yang suka bahas ilmu agama, bisnis, atau mungkin ilmu kehidupan yang lain. Jangan cari pertemanan yang isinya cuman gosip nggak jelas, apalagi kerjaan setiap hari itu cuman nyalahin orang sama pemerintah. Kalau kamu punya banyak teman dan tiba-tiba kamu mendapat kesulitan, itu pasti bantuan itu datang tak terduga. Habis itu ada yang komen, oh tapi saya punya banyak teman, nggak ada yang bantu tuh pas saya susah. Mungkin salah pertemanan Anda. Dan satu lagi, kalau kamu pengen dibantu banyak orang, jangan jadi introvert. Kalau kamu pengen banyak yang bantu, aktif di masyarakat, logikanya dipakai. Jangan bantah. Kalau kamu pengen bantah, jangan minta tolong. Yang keempat, menjaga kesehatan dan mental. Kesehatan itu selalu diacuhkan oleh banyak orang.
Padahal untuk menghadapi yang namanya badai kehidupan, itu butuh stamina yang sehat dan kuat. Minimal setiap pagi itu 10 menit olahraga udah cukup. Konsisten setiap hari, olahraga apapun. Yang penting jangan olahraga 5 jari, jangan. Dan kalian pernah baca hadis ini enggak? Dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari nomor 2043. Ini kalau logikamu sehat, kamu akan paham. Kalau kamu pengen punya banyak rezeki, ya kamu harus banyak silaturahmi, bukan banyak, sering. Itu yang namanya koneksi dan networking. Dan mental yang sehat penuh semangat, itu yang tiap hari ketemu orang baru, sehingga dia ketularan energi positifnya. Dan orang yang mentalnya sehat, itu umurnya panjang, nggak gampang sakit-sakitan. Dan jangan kurang tidur, minimal tidur tuh 8 jam, kalau bisa. Dan perbanyak konsumsi ilmu pengetahuan. Mental yang rusak, itu karena hatinya yang kelaparan. Dan makanan hati adalah ilmu, tapi perlu digarisbawahi. Kalian boleh pinter, kalian boleh memperbanyak ilmu, tapi juga buka mata dengan kenyataan. Karena banyak sekali orang yang pintar, tapi mereka terlalu percaya dengan teori. Mereka ketika melihat kenyataan hidup, mereka kecewa. Mereka nggak terima, mereka nggak bisa adaptasi, akhirnya mereka mentalnya rusak. Dan apa yang terjadi? Mereka cuma bisa menyalahkan keadaan. Ya, jadi channel Haris Faiz Official itu mungkin akan beristirahat sekitar beberapa bulan. Karena saya mau fokus ke dua channel, yaitu Duta Teknologi Official dan Kampus AI Official. Jadi buat kalian yang mau nonton saya, bisa langsung ke channel itu. Kenapa saya mau fokus ke sana? Ya siapa tahu saya dari dua channel itu bisa dapat penghasilan ratusan juta bahkan miliaran. Kan nggak tahu ya, nggak tahu.